Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita kali ini akan kembali mengkaji petuah para wali. InsyaAllah kita akan belajar nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Awalnya pahit, akhirnya manis. Nah itu judulnya ya. Awalnya pahit, akhirnya manis. Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam Kitabul Hikam beliau menyatakan secara umum pada awalnya kebaikan itu berat untuk dilakukan, tetapi akhirnya penuh dengan kenikmatan. Orang yang berbuat baik ibarat seorang pendaki gunung terjal, ia tidak akan merasa tenang sebelum sampai ke puncaknya. Sedangkan keburukan awalnya manis dan akhirnya kelak berat. Orang yang melakukan perbuatan buruk adalah ibarat seorang yang jatuh dari puncak gunung atau atap sebuah rumah. Ia baru akan merasa kesakitan setelah mendarat di tanah. Ini nasihat yang sangat dalam ya. Kalimatnya singkat, tapi pesannya dalam. Beliau Al-Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu sejak usia 4 tahun sudah tunanetra, tetapi beliau menggapai derajat kewalian yang sangat tinggi sampai dapat julukan Qutbul Irsyad ya, berdakwah, pangkat wali yang tertinggi dalam membimbing dan berdakwah di jalan Allah Ta'ala, wali kutub. Nah, nasihat beliau ini sederhana, mudah dipahami. Secara umum kebaikan itu di awalnya berat. Jadi kalau ada orang mengeluh, kita ini mengeluh, oh saya ini kok mau tahajud kok berat ya, mau sedekah kok berat, saya mau sholawat banyak-banyak kok berat, mau istighfar berat. Ya itulah kebaikan, pada awalnya berat, tapi harus dipaksakan seperti pendaki gunung. Pendaki gunung itu kalau kita mendaki gunung, lihat gunungnya gitu aja udah Masya Allah. Apa bisa nyampe ke puncaknya? Apa bisa nyampe ke puncaknya? Seperti yang pernah saya alami ketika mendaki Jabal Nur, Gunung Nur, untuk sampai ke Gua Hira. Maka waktu saya lihat orang-orang udah di atas tuh, apa bisa ya nyampe di sana ya? Nah, mereka bisa, insya Allah saya bisa. Tapi begitu saya berjalan, ya Allah, saya kira naik tangga demi tangga itu ringan, tapi ternyata nggak ringan, berat. Terus saya dapat pesan dari paman saya, pokoknya nikmati saja tangga demi tangga, kalau capek istirahat, nanti tahu-tahu sampai di atas. Ya saya ikutin itu betul. Begitu saya nikmati tangga demi tangga, capek istirahat, tiba-tiba sampai di puncaknya, sampai di Gua Hira. Hadis itu nikmatnya luar biasa. Ya Allah, lihat kota Mekah ya, lihat pemandangan Mekah dari Gua Hira itu nikmatnya luar biasa. Apalagi di puncak itu setelah doa, zikir, makan mie. Makan mie di puncak. Katanya para pendaki itu di puncaknya gunung yang di negara kita ini yang hijau-hijau. Saya di sana kan pemandangannya waktu itu lihatnya Mekah, pemandangan yang paling indah buat saya lihat Mekah. Nah ini kalau kita lihat pemandangan yang hijau-hijau juga sangat indah sekali. Nikmatnya di atas puncak gunung itu luar biasa sambil melihat matahari terbit. Tapi untuk nyampe ke sana, perjuangannya luar biasa, berat. Nah, harus dipaksakan. Jadi kebaikan itu harus kita paksakan. Tapi kalau maksiat nggak usah dipaksakan, karena maksiat cenderung disukai nafsu. Ya, cenderung disukai nafsu, dan setannya juga sangat mendorong orang untuk bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Nah, bedanya maksiat dengan taat, kalau taat itu di awalnya berat, tapi kalau kita terus tekun, maka lama-kelamaan akan menjadi ringan, dan akhirnya
kalau kita udah berhasil, maka puncak kenikmatan itu akan kita rasakan setiap kali kita taat. Sehingga ada orang yang dalam sholatnya itu dia harus diamputasi kakinya, sahabat Nabi SAW harus diamputasi kakinya, minta diamputasinya ketika sholat, karena kalau sholat dia tidak merasakan apapun. Ya, subhanallah, Allah memberi kenikmatan pada hambanya di dalam taat kepadanya, sebagaimana ahli maksiat merasakan nikmat dalam kemaksiatannya. Kalau ahli maksiat bisa merasakan nikmat dalam kemaksiatannya, masa orang yang taat sama Allah Ta'ala nggak bisa merasakan nikmat dalam taatnya? Nggak mungkin, pasti jauh lebih nikmat. Nah, orang-orang yang maksiat tadi memang di awalnya manis, ya di awalnya manis, ya di awalnya enak, itu namanya orang maksiat, mudah dilakukannya, melakukannya mudah. Tapi akhirnya nanti dia seperti orang yang dari atap sebuah rumah atau dari puncak gunung kemudian terjun bebas. Ya, orang kalau misalnya para layang, dia para layang itu ya asik aja, itu menyenangkan karena belum sampai mendarat di bawah. Kalau mendarat di bawahnya gagal, sakit itu. Kalau tidak pakai para layang, awal terjunnya kelihatannya mungkin oke, begitu nyampe dasar hancur tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik, dan sakitnya luar biasa. Itulah kemaksiatan. Makanya kita jangan tertipu dengan manisnya maksiat. Awalnya manis, akhirnya mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini pesan yang sangat penting untuk kita dengarkan dari Habib Abdullah Haddad, agar kita jangan putus asa dalam ketaatan. Artinya ya perjuangkan, mujahadah, ya sungguh-sungguh sampai akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya taat itu, ya dengan terus-menerus melakukannya dengan istiqomah. Insya Allah kita bisa merasakan manisnya taat. Jazakumullah khairan, walafu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.